Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, salam kenal dari saya Agi Pajara Desta, mahasiswa angkatan 2013, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Oke, di sini saya akan menjabarkan sedikit materi sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah e-bisnis yang diampu oleh Bapak Herbert Siregar. Untuk bahasan kali ini kita akan mengupas tuntas, ya tidak sampai tuntas sih, paling hanya sedikit tentang procurement. Kalian udah pada tahu atau mungkin masih asing dengan istilah ini? Bagi kalian yang sudah tahu, ya mungkin kita bisa sekaligus nge-refresh pikiran atau ingatan tentang procurement. Sementara bagi yang belum tahu, monggo ikuti pembelajaran bersama saya tersebut. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama dari procurement. Check this out. Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang muncul dari benak kita. Procurement itu apa sih? Mungkin ada yang masih bertanya-tanya mengenai istilah procurement tersebut. Sebenarnya sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar atau instansi mengenai procurement tersebut. Di antaranya Australian Government Information Management atau disingkat AGIMO mengatakan bahwa procurement merupakan pembelian antar bisnis, dengan istilah lain adalah business to business, dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Kemudian menurut daftar kata X-Solution, procurement adalah sebuah istilah dari pengadaan atau procurement, bisa juga disebut pembelian secara elektronik. Namun dan masih banyak sih sebenarnya istilah-istilah lain yang menjelaskan tentang apa itu procurement. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa procurement itu adalah proses integrasi dan manajemen secara elektronik dari semua aktivitas pengadaan barang dan atau jasa, termasuk di dalamnya itu adalah permintaan pembelian, otorisasi, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan supplier. Di sini kita posisikan pembeli itu adalah organisasi atau instansi yang membutuhkan layanan atau jasa yang disediakan oleh supplier atau pemasok. Dan ada istilah lain untuk menjabarkan procurement, yaitu e-purchasing atau pembelian secara elektronik, di mana kata i itu mereferensikan kepada kata elektronik, yang berarti penggunaan transaksi ini adalah media elektronik seperti website, katalog online, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah alasan kenapa kita harus pakai procurement. Nah, banyak alasan yang mendasari kenapa procurement harus kita pakai. Salah satunya paperless. Jadi procurement itu cenderung menghabiskan sedikit kertas dibandingkan dengan transaksi secara tradisional. Jadi segala pencatatan atau dokumentasi terhadap semua transaksi, baik itu pemesanan, sampai ke pembayaran, itu hampir semua didokumentasikan secara digital melalui komputer. Kemudian procurement itu lebih menghemat biaya karena jumlah uang yang dapat dialokasikan untuk beberapa hal yang memang seperti membutuhkan kertas,
Eh, jadi tidak butuh kertas. Akibatnya biaya anggaran untuk penggunaan kertas itu dapat disimpan untuk keperluan lain. Kemudian hemat waktu. Selain hemat waktu, selain dua alasan tadi, salah satu alasan procurement digunakan adalah karena dia dapat menghemat waktu untuk transaksi yang memang membutuhkan waktu yang cenderung cepat. Jadi penggunaan procurement dapat menghemat waktu untuk transaksi-transaksi yang berjalan lama dapat lebih cepat, sehingga alokasi waktunya tidak lebih lama dari transaksi yang berjalan secara tradisional. Kemudian laporan yang akan disajikan lebih detail karena terdokumentasi dengan baik melalui media digital tadi, seperti laporan keuangan, sehingga cenderung tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi antara supplier ataupun buyer atau pembeli. Sebagai perbandingan, kita akan melihat pada tabel di bawah ini. Warwick Business School mengeluarkan data perbandingan perusahaan yang mengadakan pengadaan atau procurement secara tradisional. Nah, jika dibandingkan dengan penggunaan procurement, kita dapat melihat misalkan untuk fungsi requisition generation atau pembuatan requisisi itu pada proses tradisional dia dapat makan biaya hingga 66,76. Kita anggap saja ini dalam dolar. Kemudian untuk dalam procurement itu hanya 29,2 dolar saja. Kemudian untuk requisition distribusi untuk requisition itu untuk tradisional proses dia menghabiskan 7,36 dolar. Jika menggunakan procurement itu dia tidak mengeluarkan biaya sepeserpun alias 0. Kemudian untuk order generation atau pembuatan pesanan dia menghabiskan biaya 8,87 dolar pada proses tradisional. Sementara untuk penggunaan procurement dia hanya menghabiskan 1,5 dolar saja. Lalu untuk distribusi order atau pesanan untuk proses tradisional 1,87, sedangkan untuk procurement tidak mengeluarkan uang sepeser pun alias 0. Pada expediting tradisional proses menghabiskan 0,91 dolar, sedangkan procurement hanya 0,3 dolar saja. Lalu pada goods receipt tradisional proses menghabiskan sebanyak 3,83 dolar, sementara procurement 1,5 dolar saja. Lalu invoice processing, di mana 10,40 dolar dihabiskan pada metode tradisional proses, sementara procurement hanya menghabiskan 0,7 dolar saja. Jadi jika dibandingkan antara proses tradisional dengan procurement, jika ditotalkan tradisional proses menghabiskan biaya sekitar 100 dolar, sementara procurement hanya menghabiskan biaya sekitar 33,2 dolar. Jadi dari perbandingan yang dilakukan oleh Warwick Business School itu disimpulkan bahwa procurement lebih menghemat biaya daripada proses tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari procurement. Sebenarnya tujuannya itu apa sih untuk procurement? Jadi tujuan dari procurement adalah untuk mengurangi siklus waktu pembelian dan menghemat biaya serta waktu pada pengadaan
barang atau jasa dan inventory yang lebih sedikit. Jadi si procurement itu dapat memperpendek siklus waktu pembelian, yang misalkan dari waktunya yang menghabiskan seminggu, dia bisa dikurangi atau dipangkas hingga menjadi 3 hari atau 4 hari. Kemudian penghematan biaya sudah dijelaskan tadi, dimana misalkan pada alokasi penggunaan kertas untuk metode tradisional pada procurement yang menggunakan sedikit sekali, hampir tidak menggunakan, bahkan hampir tidak menggunakan kertas, dia akan dapat membuat biaya anggaran untuk kertas jadi lebih tidak terpakai dan bisa digunakan untuk tujuan lainnya, dan waktu sama seperti yang siklus tadi, dan jadi procurement itu jelas lebih memudahkan dan meringankan beban pekerjaan pada instansi atau organisasi yang bersangkutan. Kemudian kita akan bahas prinsip-prinsip dari procurement, di mana terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah harga yang tepat atau the right price, dimana jika kita menggunakan procurement, kita diharapkan mendapatkan barang atau jasa dari supplier sesuai dengan kebutuhan dan tentunya dengan budget yang mencukupi. Jadi diharapkan barang-barang yang dikirim oleh supplier tersebut sesuai dengan budget yang kita miliki, jika bisa lebih murah, sehingga mungkin bisa terdapat potongan harga atau yang lainnya. Kemudian waktu yang tepat atau at the right time. Procurement memastikan bahwa setiap barang harus dikirim tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan efektivitas perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya, karena perusahaan bisa mendapatkan material atau bahan-bahan yang dibutuhkan tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah kualitas yang tepat atau the right quality. Procurement memastikan bahwa kualitas barang yang sampai di tangan perusahaan benar-benar harus sama dengan yang dipesan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena kualitas barang yang terjamin, sehingga berpotensi mengurangi terjadinya defek atau cacat pada saat operasional suatu organisasi. Kemudian jumlah yang tepat atau right quantity. Jadi procurement akan memastikan bahwa barang yang dipesan sampai dengan jumlah yang tepat. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan juga tidak perlu mengecek jumlah barang lagi karena akan makan waktu yang panjang dan terbuang sia-sia. Jadi barang yang sudah dipesan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dari segi jumlah. Jika kita memesannya 30, maka dia akan tepat 30. Kemudian yang terakhir adalah sumber yang tepat atau right source. Jadi procurement memastikan bahwa barang yang dipesan berasal dari sumber yang benar. Hal ini sangat berguna untuk menghilangkan penipuan atau pemalsuan terhadap barang yang dipesan, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi di dalam melakukan proses bisnis tersebut. Lalu apa saja sih keuntungan jika kita menggunakan procurement? Jika kita menggunakan procurement, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya. Sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi,
banyak pengeluaran yang dapat ditekan seperti anggaran untuk kertas, sehingga biaya yang dibutuhkan jadi berkurang. Lalu kita dapat meningkatkan pengendalian budget. Dari pengurangan biaya yang kita dapatkan, maka pengendalian terhadap budget suatu untuk operasional perusahaan kita itu lebih dapat ditingkatkan sehingga lebih efektif. Lalu kita dapat menghilangkan kesalahan administratif seperti kesalahan cetak atau lain-lain sebagainya. Lalu kita dapat meningkatkan produktivitas pembelian. Dengan produktivitas pembelian yang semakin meningkat, maka efektivitas akan lebih baik dan diharapkan dapat terjadi efisiensi terhadap operasional suatu organisasi. Kemudian meningkatkan manajemen informasi dengan penggunaan media elektronik berbasis dengan menggunakan media elektronik digital seperti website, katalog online, aplikasi pengelolaan manajemen informasi dan lain-lain. Maka informasi yang kita perlukan lebih bisa kita atur dan kita dapatkan dengan sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita dapat melakukan pengambilan keputusan atau eksekusi dengan lebih baik. Lalu dapat meningkatkan proses pembayaran. Jika kita melakukan meningkatkan manajemen informasi, maka proses pembayaran dapat lebih ditingkatkan, sehingga tidak akan ada pembiayaan yang terbuang percuma. Semua dilakukan secara efektif. Selain keuntungan tersebut, seperti halnya dua sisi pantang pisau, kita terdapat pula kerugian atau kita sebut sebagai isu masalah dari perfilman. Yang pertama adalah resiko organisasional. Jadi untuk risiko organisasional lebih kepada resiko apa yang akan dapat mempengaruhi organisasi atau struktur dari organisasi tersebut. Sebagai contoh, jika kita menggunakan perfilman, mungkin ada beberapa masalah pada pemberdayaan manusia yang ada. Contohnya yang bagian mungkin pemesanan akan cenderung lebih dimudahkan, namun pada bagian-bagian yang sebenarnya yang dulunya dilakukan secara manual, dia dapat menjadi kehilangan pekerjaan atau terdapat masalah-masalah lain seperti tidak adanya yang dapat dia kerjakan lagi, sehingga dapat mengkhawatirkan terjadinya tenaga manusia yang terbuang. Kemudian resiko teknologi. Nah, untuk resiko teknologi, karena kita menggunakan media digital yang notabene berbasis jejaring sosial, maka resikonya tentu ada untuk seperti misalkan softwarenya crash atau error, terdapat bug, atau kendala lain seperti misalkan hacker yang membobol sistem kita dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan bahas komponen-komponen apa saja yang ada dalam procurement. Untuk kita ketahui ada beberapa komponen yang terlibat
dalam proses perfilman tersebut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware di sini adalah alat-alat yang secara fisik terlihat dan bisa dipegang oleh kita. Hardware contohnya adalah perangkat komputer, PC atau kita sebut PC, mouse, printer, modem, telepon atau lain-lain. Jadi hardware itu adalah tools atau alat yang digunakan untuk komponen perfilman. Kemudian software atau perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang kita gunakan sebagai contohnya adalah operating system atau OS yang utama. Contohnya Windows, Linux, Macintosh dan lain-lain. Untuk aplikasi lain seperti browser atau alat jelajah web, kita sebut saja contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge dan lain-lain. Lalu untuk software yang lebih spesifik dalam kegiatan perfilman, contohnya adalah ERP atau Electronic Resource Planning yang merencanakan segala aktivitas di perfilman dalam bentuk aplikasi sehingga mudah digunakan oleh user. Lalu ada firmware atau sumber daya manusia yang berguna untuk merakit dan membuat hardware dan software tersebut. Salah satunya contohnya adalah programmer, teknisi dan lain-lain. Lalu ada user atau pengguna. Nah, user ini adalah orang yang akan mengoperasikan hardware dan software yang sudah tersusun atau terakit dengan baik. Kita contohkan saja di sini seperti pegawai atau staf, administrator, atau orang yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan komponen-komponen yang sudah disebutkan di atas, yaitu hardware dan software. Kemudian kebijakan adalah aturan atau keputusan terhadap suatu informasi yang mempengaruhi arah atau tujuan suatu organisasi. Kebijakan ini bisa mempengaruhi juga terhadap kegiatan perfilman. Biasanya setiap organisasi memiliki kebijakan yang berbeda tergantung dari anggaran dasar atau proses manajemen informasi yang berbeda pula. Kemudian ada governance atau tata kelola. Nah, tata kelola ini bisa meliputi perawatan terhadap komponen-komponen dari perfilman tersebut. Bisa juga mungkin pengalokasian atau lain-lain. Kemudian ada bisnis proses. Bisnis proses ini adalah seperti perangkat aturan yang mengatur bagaimana suatu kegiatan operasional suatu organisasi dilakukan. Jadi bisnis proses itu mencakup apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk mewujudkan keinginan atau misalkan kita sebut saja untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bisa juga itu bisnis proses adalah
sudut pandang atau visi dari suatu organisasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah infrastruktur perusahaan. Nah, infrastruktur perusahaan ini mencakup kebutuhan atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, untuk kegiatan e-procurement kita membutuhkan jaringan komunikasi seperti internet, baik dalam bentuk LAN, MAN, WAN, atau jaringan secara luas, yaitu internet. Di sini infrastruktur perusahaan sangat penting, tidak seperti komponen-komponen yang lain. Tanpa infrastruktur perusahaan yang memadai, kegiatan e-procurement mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah partisipan pada online procurement. E-procurement bisa juga disebut sebagai online procurement. Nah, siapa saja sih partisipan yang terlibat pada pengadaan online atau online procurement tersebut? Untuk partisipan pada online procurement, yang pertama adalah tradisional manufacturer atau manufaktur secara tradisional. Sini dia menjual produk berupa barang secara fisik yang dijual pada konsumen berupa korporat atau instansi. Jadi dia itu contohnya adalah pengadaan misalkan meja atau kursi yang melalui perantara untuk misalkan suatu sekolah atau gedung pemerintahan. Lalu selanjutnya direct sales manufacturer, ini hampir sama dengan tradisional manufacturer, tapi dia menjual langsung pada konsumen tanpa menggunakan perantara seperti makelar atau lainnya. Jadi dia langsung menjual. Umumnya dia menggunakan web atau via ponsel dan langsung seperti buka toko dan lain-lain. Kemudian value added procurement partners. Nah, untuk orang yang menjadi value added procurement partner, dia bertugas untuk menjadi perantara untuk penjualan suatu produk dari tradisional manufacturing, contohnya kepada instansi yang terkait. Jadi bisa dikatakan salah satu contohnya adalah makelar. Lalu ada online hub. Di sini online hub adalah portal industri spesifik secara vertikal yang melakukan menggenerate penerimaan atau revenue dari bisnis to bisnis exchange atau pertukaran antara instansi dengan instansi. Lalu ada knowledge expert. Nah, knowledge expert ini memproduksi info barang dan menyediakan konsultasi, baik itu info barang plus minus atau spesifikasi mengenai suatu produk. Knowledge expert ini salah satu partisipan yang berfungsi untuk memberikan informasi tersebut. Lalu ada online information service. Nah, online information service ini menyediakan info kepada end user atau menyediakan editorial perspektif.
sebenarnya hampir mirip dengan knowledge expert, karena sama-sama menyediakan informasi kepada user. Lalu ada online retailer atau penjual eceran secara online. Nah, di sini termasuk adalah startup untuk e-bisnis dan banyak pedagang tradisional yang multi channel yang menjual secara eceran. Lalu ada yang terakhir adalah portal communities atau komunitas, portal untuk para komunitas yang di sini dia itu tugasnya mengumpulkan info layanan online berbeda pada berbagai pengalaman customer yang terintegrasi. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat skema dari suatu proses procurement. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat orang-orang yang dalam kotak ini adalah kita umpamakan suatu organisasi atau korporat. Sementara yang berada di luar kotak kita anggap sebagai supplier atau pemasok untuk keperluan organisasi. Nah, untuk proses procurement-nya sendiri dimulai dari tahap dimana originator membuat daftar kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, misalkan kebutuhan kursi, kebutuhan alat tulis atau komputer. Nah, si originator itu yang akan melihat-lihat dari katalog yang tersedia secara online, kemudian memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia. Setelah itu, si originator kemudian akan buat daftar, kita sebut saja requisition atau daftar kebutuhan untuk barang yang akan kita transaksikan atau kita beli. Lalu requisition tersebut kita berikan kepada approver. Kita umpamakan approver itu seorang manajer suatu perusahaan. Nah, manajer approver ini akan meriksa requisition yang diberikan oleh originator yang sudah disebutkan dari awal. Lalu jika dia sudah merasa setuju, dia akan memberikan requisition tersebut ke approver, maksudnya ke buyer atau bagian pembelian. Nah, bagian pembelian ini kemudian akan melakukan kontak terhadap supplier untuk kebutuhan yang akan dibeli atau ditransaksikan dengan purchase order. Nah, purchase order yang akan terima supply lalu akan dinegosiasikan antara buyer dan supplier tersebut. Jika kemudian terjadi kesepakatan, supplier akan mengirimkan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Lalu dia juga akan mengirimkan bukti, seperti contohnya kwitansi atau apa saja bukti pembelian tertulis ataupun bentuknya digital, dan juga catatan pengiriman untuk memberitahu bahwa barang telah dikirimkan. Lalu buyer yang sudah menerima konfirmasi dari supplier akan melakukan pengiriman purchase order only pada akuntan. Nah, akuntan akan mengecek, menganalisis procurement atau transaksi yang sudah terjadi untuk kemudian dia akan membuat pembayaran ke konsumen.
Lalu akuntan tersebut akan melakukan pembayaran kepada supplier yang sudah mengirimkan barangnya tersebut, sehingga transaksi sudah dinyatakan selesai. Transaksi ini dapat dilakukan berkali-kali atau hanya sekali. Kawan masih betah kan mendengarkan penjelasan dari saya? Kita akan melanjutkan ke contoh aplikasi procurement. Ini adalah salah satu contoh dari yang saya dapatkan. Di sini terdapat beberapa menu utama. Menu utamanya ada Sprinter Action, Purchasing, Personal, Administration, Help. Lalu di dalam aplikasi itu juga terdapat pilihan menu. Yang pertama adalah Purchasing, Personal, dan Administration. Untuk Purchasing kita bisa melihat requisitioning yang tadi kita lihat di bagian di skema procurement adalah pendataan barang-barang yang akan dibutuhkan, kita sebut saja seperti itu. Lalu ada ordering untuk menu pemesanan. Goods in adalah pencatatan barang yang sudah masuk. Invoice adalah pencatatan bukti pembayaran secara digital. Kemudian di sini adalah browse supplier. Di sini kita bisa mengecek dan melihat supplier yang ada. Lalu ada browse budget untuk melihat berapa budget yang dibutuhkan atau tersedia. Kemudian untuk menu personal terdapat email dari perusahaan tersebut. Di sini tuh biasanya ada jadi jika ada informasi-informasi dari supplier atau dari para partisipan procurement, dia akan otomatis masuk ke sini. Kemudian ada expense atau pengeluaran yang dilakukan dari transaksi procurement. Ada timesheet yang mengatur waktu. Ada option untuk pemilihan atau pengaturan beberapa bagian, dan ada menu administration. Nah, untuk administration ada manajemen user, mungkin untuk penambahan admin atau sumber daya manusia yang ada. Lalu pusat biaya dan kode. Di sini untuk pusat biaya mungkin akan mengkalkulasikan segala biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu ada approval metric di bagian untuk pengesahan atau persetujuan, dan ada alamat pengiriman serta nama-nama supplier yang tercantum pada atau mungkin yang memiliki relasi dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis pengadaan. Terdapat dua jenis pengadaan secara umum. Yang pertama adalah production related procurement, di mana pengadaan ini adalah pengadaan barang-barang yang memiliki fungsi langsung terhadap produksi suatu perusahaan. Sebagai contoh, kita bisa menganalogikannya pengadaan mesin untuk pabrik, pengadaan komputer misalkan, untuk aplikasi game, untuk developer game dan lain-lain. Jadi yang segala jenis permintaan akan barang atau jasa yang memiliki kaitan langsung dengan proses produksi suatu perusahaan, dia akan termasuk jenis production related procurement. Kemudian ada non production related procurement. Untuk yang kedua,
transaksi adalah pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk berhubungan langsung dengan produksi. Jadi hanya mungkin bisa jadi sebagai penunjang. Sebagai contoh, pengadaan kipas angin untuk ruangan, pengadaan sofa untuk ruang tamu, pengadaan lampu hias, pengadaan kaca, dan lain-lain. Atau juga bisa pengadaan alat kantor seperti pulpen, meja, lampu kerja, kursi, dan lain-lain. Nah, di situ mereka termasuk sebagai non production related procurement. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui bagaimana item dibeli pada suatu transaksi pengadaan barang secara online. Yang pertama kita menggunakan systematic sort. Systematic sort itu melakukan transaksi di procurement dengan menegosiasikan kontrak bersama dengan supplier reguler. Nah, ini systematic sort itu berguna untuk tipikal hubungan jangka panjang. Jadi diperlukan untuk analisis kredibilitas dari supplier tersebut, karena kita akan melakukan transaksi bukan hanya sekali tapi berkali-kali, tergantung dengan jumlah atau kesepakatan kontrak yang sudah disetujui atau disepakati. Yang kedua adalah spot sourcing. Nah, untuk spot sourcing adalah biasanya cenderung lebih kepada pemenuhan kebutuhan sesegera mungkin. Biasanya pengadaan barang ini untuk tipikal komoditas barang tertentu, dan untuk spot sourcing itu biasanya kurang diperhatikan kredibilitas dari supplier yang ada. Jadi yang penting supplier tersebut sesuai dengan menyediakan barang yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan melakukan transaksi. Namun ini hanya biasanya dilakukan sekali berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan yang ada saja. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke bahasan tentang implementasi procurement, di mana salah satu implementasi adalah stock control system. Pada implementasi ini dia mengutamakan procurement berdasarkan hubungan dari sistem highlight ketika pemesanan yang dibutuhkan saat jumlah stok jatuh atau berada di bawah pesanan yang biasanya. Kemudian yang kedua adalah CD or web based catalog. Nah, di sini adalah bentuk elektronik dari katalog yang menggantikan bentuk fisik kertas dari katalog-katalog konvensional yang notabene lebih cepat untuk keperluan pencarian supplier atau pemasok. Lalu yang ketiga adalah email atau database workflow system. Yang ini mengintegrasikan entry dari urutan originator, persetujuan manajer, dan penempatan oleh buyer melalui rute yang sudah diatur dan kadang diperluas dengan sistem akuntansi. Kemudian ada order entry on website. Di sini dijelaskan tentang kesempatan untuk bisa langsung melakukan pemesanan, namun ada kondisi dia tidak terintegrasi dengan sistem akuntansi. Lalu ada akuntansi sistem jaringan. Di sini
mengimplementasikan jaringan-jaringan akuntansi yang membolehkan staf pada bagian departemen pembelian untuk memasukkan pesanan yang diinginkan kepada staf akuntansi, lalu staf akuntansi akan membayar tagihan yang masuk dari supplier. Dan yang terakhir adalah ERP system atau Electronic Resource Planning System. Di sini menggunakan aplikasi yang mengkalkulasikan serta membuat suatu skenario pemesanan produk dari supplier yang sudah ditentukan. Di sini kita akan jabarkan skema lebih detail dari dari proses procurement suatu organisasi. Di sini kita bisa melihat alur disertai dengan ruang lingkup dari proses procurement tersebut. Yang pertama seperti yang sudah dijelaskan pada skema, saat originator memilih dan membuat order mengenai kebutuhan suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini dia bisa melihat dengan metode dari stock control katalog dan CD atau web katalog. Lalu setelah dia melihat dan menentukan, dibuatlah request membuat daftar permohonan yang akan dikirimkan kepada manajer atau orang yang akan mempunyai wewenang untuk mengapprove atau menyetujui suatu usulan. Dalam hal contoh di sini adalah manajer. Nanti manajernya akan memberikan persetujuan terhadap pesanan jika misalkan pesanan memang dianggap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu jika manajer yang telah menyetujui akan mengirimkan daftar pesanan tersebut kepada bagian pembelian. Bagian pembelian ini adalah tempat di mana originator akan meletakkan order yang sudah disetujui oleh manajer. Nah, di sini adalah ruang lingkup menggunakan email dan workflow system. Lalu setelah buyer akan mencari supplier atau pemasok untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, di sini akan telah ditentukan implementasinya, yaitu menggunakan order entry on website. Jadi dia akan memesan lewat website kepada supplier yang sudah ditentukan, dan dia akan menunggu hingga barang tersebut datang. Lalu jika barang sudah datang dan diterima serta sudah dikirim sudah sampai di tempat sang pemesan atau buyer, maka ini sudah merupakan bagian dari accounting system. Nanti buyer akan menerima tagihan dari supplier yang sudah disepakati dari hasil perjanjian sebelumnya, dan akan diberikan kepada akuntan. Akuntan akan menganalisis dan kemudian membayar tagihan sesuai dengan yang disetujui. Di sini adalah alur dari mencocokkan dan membayar. Jadi akuntan akan memeriksa apakah sesuai pesanan dan budget yang sudah ditentukan atau tidak. Jika misalkan sudah sesuai, maka dia akan langsung melakukan pembayaran dan transaksi akan selesai. Dan ruang lingkup yang dipakai di sini adalah sistem accounting yang kemudian mencakup integrated procurement or ERP system. Jadi yang untuk ERP system itu sudah mencakup keseluruhan dari mulai pembuatan pesanan sampai pembayaran. Selanjutnya kita akan langsung mengintegrasikan sistem perusahaan dengan sistem pada supplier atau penyedia. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah one to many. Diceritakan di sini adalah supplier ada satu, dan dia akan membuat atau memasarkan produknya itu melalui website, sementara di pembelinya banyak.
Jadi one to many adalah keadaan supplier satu dan banyak pembeli. Kemudian yang kedua adalah many to one. Nah, kalau many to one di sini dikondisikan dari buy side. Jadi eh, si buyer lah yang membuat atau mengiklankan kebutuhannya melalui website, dan nanti akan dilihat lalu diadakan bidding atau semacam penawaran dari banyak penyedia, sehingga di sini ada peluang bahwa nanti akan terjadi persaingan harga. Lalu kemudian yang ketiga adalah many to many. Nah, di sini adalah pertukaran netral, di mana terdapat banyak supplier dan customer, sehingga banyak kemungkinan bisa terjadi. Bisa jadi satu buyer akan memegang banyak supplier, jadi dia bisa menghubungi banyak supplier, atau banyak supplier yang menawarkan satu barang pada satu buyer, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Kaplan dan Sondheim membagi pasar berdasarkan tadi dua jenis, yaitu systematic sourcing dan spot sourcing. Sudah dijelaskan sebelumnya. Systematic sourcing itu menggunakan kontrak, jadi lebih bersifat jangka panjang, sementara spot sourcing adalah saat sesuai dengan kebutuhan saja, dan biasanya kontraknya bersifat jangka pendek. Nah, dilihat di sini adalah yang dibeli atau ditransaksikan kalau misal terbagi menjadi dua, ada operating resort dan manufacturing resort. Yang dimana operating resort itu lebih kepada operasi yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, sementara manufacturing berhubungan langsung dengan proses pembuatan atau produksi suatu barang. Nah, untuk sistematik salah satunya adalah MRO Hubs, dan ini adalah contoh dari situs yang operating resort dari systematic sourcing. Kemudian ada manufacturing resort, contohnya adalah untuk systematic sourcing ada Catalog Hub. Dan ini contoh websitenya. Lalu untuk spot sourcing pada operating resort adalah the yield manager, yaitu dan ini situs yang ditawarkan atau salah satu contohnya. Dan terakhir adalah manufacturing resort pada spot sourcing adalah exchange, dengan dua contoh, yaitu www.isteel.com dan www.plasticnet.com. Untuk selanjutnya adalah saya akan berikan contoh beberapa penggunaan e-procurement pada instansi pemerintah. Dan untuk contoh yang saya jabarkan di sini adalah e-procurement dari PT PLN. Di situsnya bisa dilihat, situsnya sendiri adalah eproc.pln.co.id. Nah, di sini perusahaan listrik negara atau PLN adalah perusahaan yang sudah menerapkan e-procurement, di mana diberitahukan di situsnya e-procurement sistem di PLN itu dapat memberikan penghematan hingga 400 miliar per tahun, dan itu bisa dilihat di sini. Lalu dan mereka menggunakan e-procurement sebagai dukungan good corporate governance atau sistem tata kelola perusahaan yang baik. Untuk artikelnya bisa dilihat sendiri di sini. Dia lebih menjelaskan latar belakang aplikasi dari e-procurement tersebut. Bisa diakses kalau saudara ingin melihat lebih jelas. Sebenarnya saya juga melihat procurement dari Pertamina, tapi untuk yang
sekarang saya hanya melihat pada satu situs saja, dan contoh yang saya jabarkan adalah PT PLN Persero. Oke. Dan pada situs tersebut juga dijabarkan dari konsep procurement dari PLN, di mana di sini sudah digambarkan alurnya, dimulai dari alokasi anggaran. Nah, alokasi anggaran itu di sini nanti PLN dari wilayah atau unit tertentu melakukan alokasi anggaran untuk subunit di bawahnya. Di sini, jadi PLN yang di sini akan melakukan alokasi anggaran untuk subunit pada daerah-daerah yang berada di bawahnya. Kemudian dia akan melakukan perencanaan. Perencanaan ini nanti akan dibuat sebagai anggaran atau RAB yang telah dialokasikan pada rancangan tersebut. Kemudian akan diadakan inisialisasi pengadaan. Nah, nanti akan ada panitia yang akan melakukan inisialisasi pengadaan procurement PLN tersebut. Lalu jika sudah diinisialisasi, nanti akan ada pengubahan data pengadaan. Pengubahan data pengadaan ini dilakukan jika terjadi kesalahan pada saat inisialisasi. Nah, untuk itulah panitia dapat melakukan perubahan data pengadaan sebelum pengadaan disetujui oleh atau orang yang melakukan persetujuan. Kemudian bisa dilihat ya, sambil dilihat saja di gambarnya, kemudian akan diberikan persetujuan jika sudah memenuhi persyaratan RAB dan perencanaan yang lain oleh ketua panitia. Nah, kemudian hasil persetujuan tersebut akan diumumkan, dan kemudian ada jadwal kualifikasi. Nah, jadwal kualifikasi ini panitia akan menetapkan jadwal kualifikasi untuk pengadaan. Jadi panitia akan merancang jadwal di mana pengadaan akan dilaksanakan. Lalu akan ada pengumuman atau undangan kualifikasi yang biasanya diumumkan minimal 3 hari sebelum pendaftaran kualifikasi semula. Atau bisa saja panitia langsung mengundang penyedia barang atau jasa untuk mengikuti kualifikasi tersebut. Lalu akan ada pendaftaran bagi supplier barang atau jasa. Supplier barang atau jasa tersebut akan daftar sesuai dengan jadwal yang tadi yang sudah dibuat. Kemudian akan ada pengambilan dokumen kualifikasi. Pengambilan dokumen itu akan dilakukan oleh penyedia barang atau jasa. Apabila yang mengambil dokumen kualifikasi itu berjumlah kurang dari 3, maka dilakukan kualifikasi ulang. Nah, kemudian dilakukan pengecekan kriteria kualifikasi. Penetapan ini digunakan untuk melakukan seleksi. Kemudian akan diadakan seleksi berdasarkan kriteria kualifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika sudah melakukan seleksi kualifikasi, nanti akan diumumkan hasil dari seleksi tersebut. Peserta yang lolos atau dapat masuk dalam pengumuman akan melakukan pengambilan dokumen pengadaan. Lalu akan ada penjelasan mengenai pengadaan barang dan jasa atau jasa tersebut kepada supplier yang lolos atau berhak untuk melakukan pengadaan. Lalu ada pemasukan dokumentasi dan data penawaran. Lalu setelah itu ada pembukaan penawaran. Nah, pembukaan penawaran ini dilakukan oleh panitia. Lalu diadakan evaluasi administrasi teknis harga dan penawaran harga e-auction atau e-bidding. Nah, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi. Lalu
akan ada klarifikasi harga dari supplier, dan kemudian ada penetapan calon pemenang. Nah, panitia akan melakukan penetapan calon pemenang tersebut berdasarkan hasil dari klarifikasi dan pertimbangan lain. Lalu kemudian setelah penetapan calon pemenang akan ada pemberitahuan siapa pemenang pengadaan yang sudah disepakati. Lalu panitia juga memberikan tenggat waktu untuk untuk sanggahan bagi yang merasa kurang puas dengan hasil dari keputusan tersebut. Setelah masa sanggahan lewat, dia akan melakukan penunjukan pemenang atau pemilihan pemenang. Lalu akan dibuatlah kontrak kepada pemenang tersebut. Begitulah sekilas bisa dilihat di sini juga alurnya sesuai dengan apa yang tertulis. Ini contoh dari e-procurement perusahaan listrik negara, di mana di sini sudah menerapkan Green IT pada konsep pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk intermezzo sedikit, saya akan menampilkan sebuah video dari tentang bagaimana e-procurement dilakukan di suatu perusahaan. Oke. As project manager for Acme Inc., he's no stranger to mounds and mounds of paperwork. Because of an upcoming project, he now has to put in a requisition for 20 new computers. Luckily, instead of filing on more paperwork, Bob can put in the request electronically. Of course, before he orders the computers, he needs to get approval from his boss, Alice. If Alice approves of the requisition, all she needs to do is click accept. But what if she doesn't approve? What if she feels it's too much for the company's budget, and they could do the project just as easily with 10 computers? Well, then all Alice has to do is click reject, and Bob will receive an email to inform him of it. But let's just say Alice approves of the order. Then, she can do one of 4 things. She can forward the request to the purchasing manager, who can then direct the request to one of his buyers. Or, Alice can forward the request directly to a buyer. Or, she can forward it to the purchasing department's group inbox, and one of the buyers can get assigned to the task. Our new buyer, Jack, now has the option of ordering the computers from a sole source vendor, or running an RFQ exercise and having multiple suppliers bid on the order. Let's say he chooses the first option. Now, before Jack sends the purchase order to the supplier, he has to get it financially approved. In order to do so, he can use the Buyer Assist procurement system to determine who is authorized to approve the order. It could be one or more approvals that is required. Jack may also have the option of overriding the system's suggested approver and manually selecting one or more different approvers. In any event, the system will email the first approval manager asking them to approve the purchase. Once manager number 1 approves, an email goes out to manager number 2. If any manager rejects the order, then both Bob and Jack will receive an email stating why it was rejected. Now, if Jack wants to save more time, he can use the parallel approvals in which the one email goes out to both managers at the same time. Let's say they both approve. Jack will receive a message giving him the go-ahead to send the purchase order to the supplier. Once he sends it, our friend Bob gets a confirmation email, and voila! The computers have been ordered, and Bob just needs to wait for them to be shipped. Now, let's just say 2 of the computers arrive with cracked screens. Bob has the ability to have those 2 computers re-delivered. He can also inform the supplier if only 10 out of 20 computers arrived, but all of them were in perfect condition. Or if only 10 arrived and all of them were broken. But let's say all 20 of them arrived in perfect condition. Then, an invoice is sent to the accounts department, which is responsible for paying for the computers. Once the department confirms that they're paying for what was ordered and what was received, your transaction's officially complete. Get the goods and services you need at the time you need them with the e-procurement software. Brought to you by Microfax.
ya itu tadi video sedikit penampilan video pendek tentang bagaimana suatu mekanisme ya perfilman pada suatu perusahaan. Mungkin itulah akhir dari sesi sekarang. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu, dan ini adalah penutup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena memang kesalahan itu adalah murni dari saya sendiri. Apabila topik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.